pelajaran inti tujuan thariqah itu berzikir untuk melatih hati kita untuk selalu menyebut nama Allah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah Muhammad atas nama Tuhanmu baik pagi sampai sore. Ini Kanjeng Nabi. Kalau panjenengan tidak mau masuk di dalam, mohon maaf, pelajaran-pelajaran thariqah, yang pelajaran thariqah intinya adalah untuk bertaubat, meninggalkan segala apa yang dilarang Allah dan menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah. Susah Pak, hati dikongkon nyebut nama Allah. Berapa ribu satu hari satu malam? Ibu angklek bu ya, dalam thariqah jenengan berapa ribu? Dzikir sirinit maus berapa ribu satu hari satu malam? Pak, berapa ribu? 5.000, tambahin 15, 5 tambah 15 berarti 20. Itu semua tergantung kita semua masing-masing. Surat Al-Insan ayat 25 tadi, ini perintah Allah langsung terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun perintah itu sebutnya adalah isma rabbik terhadap beliau Kanjeng Nabi Muhammad, juga terhadap kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ayat itu jangan dimaksud untuk Kanjeng Nabi aja, untuk kita semua. Coba jenengan kenal dzikir sir niku sesudah masuk thariqah apa sebelum? Halo, sesudah toh? Sesudah. Sesudah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tolong nanti ini dipahami. Esek Joko gagah ya, makanya jaketan nggih. Cek gaul ngoten Pak. Sampai tinggal lagi. Sautomo-utomone dzikir yaiku fa'am. Ngerteni ana sira. Annahu ing sak temene dzikir rupane la ilaha illallah. Artinya sebelum jenengan dzikir sampean kudu paham dhisik. Harus paham dulu tentang masalah dzikir tersebut. Nah niki biasanya pemahaman dzikir itu diterangkan di dalam thariqat hakikat. Kalau di syariat kita cukup tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Ini
Tapi kalau kita sudah masuk di dunia thariqah hakikat bahkan sampai makrifat, kita diajarkan pemahaman zikir yang paling utama, paling mulia, paling fa'lam, jenengan sebelum berzikir itu harus mengerti. Ternyata di dalam hati kita, rohaniah kita, itu ada tulisan La ilaha. Bentar, buat diterus nih. Ini proses. La ilaha ini artinya tidak ada Tuhan. Apa istifhamnya? Tuhan apakah yang tidak ada? Al-Kahfi ayat 110. Allah dawuh, Kanjeng Nabi Muhammad diberikan wahyu yang paling inti. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan siapa yang kita maksud di situ? Dalam ayat itu Allah katakan Tuhanmu yaitu ilahun wahid, Tuhan yang esa. Berarti selain esa itu bukan Tuhan. Paham ya? Saya ulang. Yang dimaksud bukan Tuhan adalah sesuatu yang tidak esa. Mana sesuatu yang tidak esa? Al-kaunu minal mukawwanat kulluhu zulmatun. Ini makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Makhluk yang disebut makhluk itu adalah yang menciptakan Khalik. Laras nggih? Oke. Yang disebut makhluk itulah yang bukan Tuhan, ilahun wahid, yang sudah masuk di dalam hati kita. Akhirnya jatuhnya iman saya terhadap selain ilahun wahid, wa huwa Allah subhanahu. Contoh, kalau niki ngelak habis perjalanan Mojokerto Pasuruan, wis katakanlah saya itu lari tadi itu nyepet no. Sampai di sini saya haus. Ketika aku haus, di depan saya ada air. Mohon izin ya. Ketika saya minum air, ngelak saya hilang. Betul? Oke. Dalam hatiku jatuh iman terhadap makhluk yang bisa menghilangkan rasa haus, yaitu air. Berarti imanku tidak pada ilahun wahid, tapi imanku pada makhluk disebut air. Sehingga mengapa di dalam thariqah ada istilah dzikir nafi isbat? Ini nafikanlah isinya la ilaha yang sudah bercokol di dalam hati kita, yaitu selain Allah. Contoh tadi saya beriman pada air, padahal innallaha sak temeni Gusti Allah ala kulli syai'in
ing atase saben-saben suci iku muhitun nglimputi. Wujude Allah iku nglimputi atas segala hal sesuatu termasuk sebab air ini kalau tidak disyafaati Allah, tidak dilimputi Allah, mohal air makhluk ini bisa memberikan manfaat berupa menghilangkan rasa. Oleh sebab itu ada perintah nafi dalam la ilaha ini. Nafikanlah, bersihkanlah Tuhan tuh di dalam hati kita yang sudah masuk. Tentunya kita digiring, dididik di dalam thariqah dzikir sir wazkur isma rabbik, pagi sampai sore sampai malam juga hatimu berzikirlah. Iku miturut thariqah. Itu tertarikah. Aku yakin jenengan yang sudah masuk di dalam thariqah akan dibimbing tentang bagaimana cara membersihkan makhluk yang sudah bersemayam di dalam hati kita. Karena semua itu akan menutupi, menghijabi, mengaling-alingi, menghalang-halangi ruhaniyah si salik ketika suluk tidak bisa wusul datang Allah Subhanahu. Makanya disuruh untuk membersihkan. Membersihkan inilah Pak disebut kholwat. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Buka di dalam Al-Baqarah 256. Kholwat itu nyepekake ati sangka sakliyane Gusti Allah. Nyepekake ati sangka sakliyane Gusti Allah, yang sakliyane Gusti Allah sudah kadung masuk di dalam hati saya mulai sejak akil balik sampai umur 55 niki. Kadang-kadang tidak dari air, kadang-kadang dari istri, dari wanita. Minan nisa, saking wanita. Akhirnya hatiku terbuai atas sifat jamalnya wanita, cantik wanita. Wah, nek wis ati kadung kesengsem wong wedok lepas iku wangel. Lepas iku wangel. Karena apa? Karena kita tidak bisa memandang sifat jamal Allah di dalam seorang wanita. Justru wujudnya wanita inilah yang kita pandang. Akhirnya wujudnya makhluk wanita ini akan menutupi hati kita pada Allah Subhanahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngajine tentang tasawuf iki saged diterusake. Iki tentang hati loh ya. Karena ini kitab thariqah, itu tujuan kita inti di dalam berthariqah itu adalah tinggalkan selain Allah menuju pada Allah. Harus jenengan ini tidak hanya dibekali wirid saja, enggak. Jenengan harus dibekali ilmu untuk memahami di dalam setiap hidup dan kehidupan panjenengan kalikulo masing-masing. Sebab mohon maaf, wujudi Gusti Allah itu, wujudi Gusti Allah ala kulli syai'in
bersemayam di segala sesuatu apapun. Saya ulang, bukan nama Allah, bukan sifat Allah, bukan wujude Allah iku ala kulli syai'in muhit, meliputi atas segala hal apapun. Lah, tergantung kita memandangnya terhadap, apakah memandangnya pada Allahnya wujud ataukah memandang makhluknya. Inilah Bapak Ibu yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Percontohan kebaikan terhadap diri seorang Rasul liman kana yarjullah. Ini secara hakikatnya jarang dikupas. Paling secara maknawiyahnya dikupas. Secara hakikat menuju makrifatnya tidak dikupas. Yarju di sini Pak diartikan adalah kehendak, kekarepan. Orang yang hatinya sudah ada keinginan untuk bertemu Allah. Yarjullaha, ketemu Allah. Inilah salah satu contoh yang diteladankan Kanjeng Rasul untuk kita. Lekaslah kita untuk kembali bertemu Allah sebelum datangnya kematian. Mutu qoblal maut. Ini terus bagaimana caranya untuk bertemu Allah? Bersihkan dulu dalam hatimu terkait wujud sakliyane Gusti yang sudah kadung masuk air tadi. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Ini iblis nafsu iku Pak menghidangkan kesenangan-kesenangan yang bersifatkan makhluk di dalam hati kita. Berupa apa? Minan nisa garwo, buat laki perempuan, buat perempuan laki. Karepe nafsu, bagaimana caranya hatine klason. Nama saya Mukhlason, kadang dijeluk klason. Ada yang memanggil saya Bel. Bel itu klakson gitu loh. Wis terserah. Jare nafsu ngomong ngeten. Piye carane klakson iki atine tresno menyang wong wedok? Macam-macam. Ditampilkanlah sifat jamal cantiknya perempuan itu. Jikalau kita memandang cantiknya jamalnya makhluk, mesti kula niki ngeluh alias munyer apabila tidak bertemu satu hari saja pada seorang wanita. Terus lagu ini sampai kok waktu makan ingat kamu. Ini lagu di situ. Wes gambare sida ini wes nandindi tidur ya gambar sidai, makan sidai, bahkan mandi pun gambar yang muncul gambar sidai. Doi lho Pak, si doi pacar. Allah ya Karim, apalagi kalau WA-nya muni ting. Tak tunggu di alun-alun nanti
jam 9 pagi. Wis ngopo ngejer ngoten nggih. Ayo. Ngomong enggak tak jotosi ya. Loh, inilah fakta yang terjadi pada diri kita ketika saat kita jatuh cinta pada sesama. Nyun sewu pitutur orang tua. Mikir. Nggih Bu nggih. Ya iki jenenge dikum gak teles, tipe gak garing. Dituturi wangel karena wis kadung cinta hatiku pada si dia. Wis tah. Mohon maaf. Kula takok nangone ibu sing pernah garwa sampean seneng rondo kempling. Mesti lali jenengan, lali anak, lali bojo nggih mboten? Bantere. Iya. Inilah maksud di dalam Quran, wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa. Jikalau hati seseorang sudah kena bujuk rayunya nafsu di dalam diri, telah memakan hidangan nafsu berbentuk itu, maka iman cinta kita hanya pada sesama manusia. Satu. Kedua, wal banin, pacaran sudah lama, akhirnya terjadilah khitbah melamar. Setelah khitbah akdu nikah. Setelah akdu nikah nyun sewu, apa dalam rencana kita ingin punya anak? Pasti itu siapapun. Anak datang seret, entah itu anaknya 2, 3, 4, nyun sewu, cintane bapak, cintane ibu kalah ambek cinta pada anak. Tadi Bu nyun sewu, setelah kita kemanten anyar, kemanten baru dapat 1 bulan masih gojokan rapot gitu dia. Jalan-jalan di sini ada batu, awas deh ada batu. Pagi garwo kita, suami kita sudah kita siapkan kopi. Ayo, ketika sudah punya anak 2, 3, kemana cinta sampean tadi? Gitu. Di depan ada jalan keplecok, suami kita bicara, hati-hati, enggak, beladap pai matane. Loh, ini perjalanan. Cinta kita kalah dengan anak. Jatuhnya cinta kita pada anak. Udah, setelah anak kita punya, wal qanatiril muqantara, yang nomor 3, pasti kita akan memikirkan sandang pangan papa. Udah Allah kasih itu semuanya. Apakah cukup? Tidak cukup. Sudah punya pabrik 1, ingin pabrik biasa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat, jikalau kita tidak sadar bahwasanya 3 hal ini adalah sebagai penutup hati kita, sampai kapanpun, hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun kita tidak akan puas dengan syahwatud dunia ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ayat sudah mengatakan begini, pertanyaan saya, datang panjenengan yang hadir, sampai kapan kita nuruti nafsu? Sampai kapan kita jadi budaknya hawa nafsu? Ingat,
Dalam surat Al-Isra ayat 72 Allah mengatakan, barang siapa saat di dunia mata hati jenengan masih buta kepada Allah, kata zurtumul makobir, kok ya sampai mati masih buta pada Allah wujudnya, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka di akhirat pun kita akan buta pada Allah, alias tidak bertemu. Inilah Bapak Ibu yang menyebabkan hati kita mengapa tidak kunjung lekas bertemu Allah di dalam kewujudannya. Justru yang nyata itu selain Allah, gegara di dalam hati sampean kali kula ainul basyirah ini tertutup hijab tigang perkara, telung perkara tadi, 3 perkara. Apa? Garwa, anak, dunya brono. Dunya brono sandang pangan papa. Gus, apakah tidak boleh kita bermewah-mewahan? Boleh. Apakah tidak boleh kami mengejar jabatan? Boleh, silahkan, karena kita ada di dunia dan itu kebutuhan jasmani. Tetapi tolong ruhaniyahmu cukup bercinta hanya pada Allah, yang Allahnya itu menguasai 3 perkara tadi. Silakan jasmaniah Anda bermewah-mewahan, dan itu wajib menurut saya. Jikalau duniawi yang nggak ada, nggak mungkin pada malam hari ini terjadi acara seperti ini. Mohon maaf, terop ini sewanya berapa? Pakai uang mau pakai godong? Halo, ojo kiai ini tok sing mikir. Sound system, mohon maaf, modal apa mboten? Ini ke dunia, nggak apa-apa. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, tetapi raihlah akhirat di dalam dunia itu. Artinya temui Allah di dalam 3 perkara tadi. Sebab yang menguasai 3 perkara hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu di antara teladan yang dicontohkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Liman kana yarjullah. Teladan ini ada pada seseorang. Liman maring wong yarju kang ngarepake sapa man Allaha, rahmat, bertemu Allah. Lah cara untuk bertemu Allah di dunia ini, pertama, mohon maaf, lepaskanlah iman-iman selain Allah di dalam hati Anda. Caranya, berzikirlah Anda di dalam thariqah sir untuk melatih. Prakteknya zikir sir, masuk melebu nafas, hati mengucapkan Allah. Hati. Ibu sambil ulek-ulek, hati ini gak usah ngomel-ngomel, blonjo mek 300, enggak. Jangan saulang 300. Ojo. Jangan Bu nggih. Thariqah jenengan iku ben sampun nang Allah, ya. Hati sampean terus berzikir. Iki zikir sir.
untuk betul-betul melepaskan iman selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita, tututi dzikir sir itu tadi dengan dzikir sirrul asrar. Itulah dzikir nafi isbat. Apa prakteknya? Ketika jenengan bu ulek-ulek ngulek sambel utawa lentu kacang hijau apa kacang tunggak? Kacang tunggak. Sampai harus merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan. Yang disebut ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, itulah hidup dalam diri jenengan wujudnya. Karena dia, maka asto tangan jenengan bisa goyang goyang. Sampai di dalam hati harus merasakan juga kehadiran Allah, merasakan, meyakini munculnya bisa ngulek iku sumbere sangka Gusti, tidak dari kita makhluk. Dalile hadis la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk ini, Pak, la haula, tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan ulek-ulek waula. Sing bapak ibu nang sawah nggawa pacul, gak iso. Macul-macul ya gak iso. Wala kuwatalan, kekuatan yang ada di situ gak iso. Tapi kok bisa terjadi semata-mata sumbernya illa bil dari Allah. Lah Allahnya mana? Hidup di dalam diri panjenengan masing-masing. Artinya ketika jenengan mencangkul, ibu menyuci, ibu memasak, hati kudu harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam diri dan di luar diri kita, karena beliaulah semua akan bisa bergerak. Berarti ringkese gerak jenengan iku sing gerak ne Gusti pun sing gerak sesarengan bersamaan dengan hati sampean dzikir sir, hati selalu mengucap Allah, Allah, Allah. Dengan begitu maka sifat-sifat yang tercela di dalam hati jenengan yang bersemayam ini akan rontok. Tahu rontok? Tondoni ngeten. Tondoni. Umpama jenengan duwe tangga. Lebih tangga sampean dulur sampean dhewe utawa ya apa? Rodok mboten akor. Dalam 1 bulan tangga sampean itu bisa beli motor. Ati sampean alhamdulillah. Tangga iso tuku motor. Nek tondo dikira gak mlaku, miwir-miwir. Ngomong ngeten. Lah iya. Si A iku lho utangan oleh duit, utangan teko ndi ya? Ngurus ngono iku. Sak wulan lagi beli mobil. Wah, greges enggak sampean? Greges. Iki nek dikire boten jalan. Nek jenengan boten dikir mesti ngoten. Di hatiku ono hasud, Pak. Apalagi pernah tukaran dengan kita. Dungane ora enek sing apik belas. Wis mandar ndang dicukuk deler. Oh iku lho kredit dit. Apa sing ngono? Mbok yo alhamdulillah tanggoku iso tuku mobil, sok nek nglamarno anakku nyele gak adoh. Lah ngoten sih. Tapi mengapa kok muncul rasa hati hasud iri? Itu jawabannya karena kita belum dididik zikir.
Oleh sebab itu, jenengan sing belum mengerti tentang dzikir sir dan sirul asrar masuk dalam thariqah ini. Jenengan mungkin bakal diwurui, diajarno dzikir. Wis. Dzikir ini kalau kita teruskan dzikron, lah bahasa Arab to niki. Artinya eling. Eling iku dari sisi istilah hati sampean sadar kalau bukan aku yang bisa ini bisa itu, tapi di dalam hati jenengan merasa semua datangnya dari Allah. Bukan aku yang punya ini, punya itu, tapi di dalam hati sadar semua milik walillahil masyriqu wal maghrib. Semua makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat hak mutlak milik Allah Subhanahu. Tapi mengapa kita kok tidak mengerti alias ngaku-ngaku wekku? Itu karena kita belum dituturi, belum dididik tentang bab masalah dzikir. Sebab di dalam kholwat itu ketika Anda sudah dzikirnya sudah maksimal, maka isbat, tetapkanlah Allah. Artinya jenengan ini lesan ketika mengucapkan la ilaha illallah, hati sampai sudah lepas wujudnya makhluk, yang ada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun tanpa kecuali. Berarti sing ngilangi ngelak tadi adalah Allah. Terus sing sholat bisa sholat jenengan ini bukan jenengan tapi Gusti Allah. Jadi hati itu nanti akan muncul seperti ini. Inilah yang disebut Syekh Ibnu Athaillah, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yushahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala tatma'innul qulub. Yang disebut orang yang makrifat adalah orang yang sudah kefanaan dirinya atau masih wallah perkara selain Allah disebabkan karena cahaya makrifat dinyalakan Allah dalam hati. Ketika dalam cahaya makrifat dinyalakan hati, itu sebabnya dzikir sirul asr itu jalan terus, maka disitulah wajibul wujud Allah itu dalam dirinya. Inilah tauhid la ilaha illa ana jadinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut. Okay. Inti pelajaran di dalam thariqah berikutnya adalah zuhud. Apa itu zuhud? Kurangilah pergaulan jasmaniahmu terhadap pergaulan yang negatif. Niki, kalau boleh saya katakan jujur Pak, jenengan ini harus punya waktu untuk tidak gembul menungso. Malam berapa hari? 1 minggu, 1 hari, 1 malam, monggo. Mampunya sampai di mana? Artinya jenengan harus punya waktu khusus. Setiap hari itu harus punya waktu khusus untuk khususiyah, untuk zuhud, meninggalkan semua apa perbuatan yang ada kaitannya dengan makhluk. Garwa tinggalan, anak tinggalan,
nyambut gawe tinggalan. Kapan ini? Pada waktu sholat bisa. Waktu sholat bojo sampean gowo apa sampean tinggal? Lah ya dah. Dan atau wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. Separuh daripada malam sampean harus punya waktu untuk zuhud. Apa tujuan zuhud? Mendekat dan bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, mohon maaf dicatat iki ning surat Al-Kahfi ayat 110. Ada dua syarat. Pertama adalah falyamal amalan sholihan. Ruhaniyahmu, jasmaniyahmu tolong pisau sangka dene selain Gusti, terserah berapa jam. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat Ali Imran 191. Jikalau nggak bisa dengan berdiri, duduk. Nggak bisa dengan duduk karena dengkeen, tahu dengkeen? Dengan berbaring. Terus apa yang harus kuucapkan? Nah, ngerti? Apa yang harus kuwiridkan ketika zuhud? Nah, ngerti? Hanya satu, berzikirlah. Udah, jangan baca lain-lainnya. Jangan baca ini untuk pesugihan. Jangan. Ini untuk gampangi rezeki. Jangan. Cukup berzikirlah. Sebab bab masalah rezeki, bab masalah apapun itu anaknya zikir. Istilah lagi, zikir wirid zikir mbokne segala tujuan. Sampai cukup berzikir tujuannya mendekat dan bertemu Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah, sampean gak usah ragu dengan urusan kebutuhan anak dan istri, suami atau yang ada di pondok anak. Jangan. Cukup kamu berzuhud dengan berzikirlah, sebab semuanya wa aslimu lahu, yang ngatur Gusti Allah. Ya otomatis paginya jenengan kerja, waktu sholat salat, udah tinggalkan semua pekerjaan, madep nang Allah di dalam sholat itu. Jadikanlah sholat itu wa aqimus sholat. Jangan kau jadikan sholat wujudus sholat. Jangan. Kalau kau jadikan wujudus sholat, wujudis sholat hanya secara fisik saja. Kalau waqimus sholat, ruhaniyahmu bertemu Allah ketika sholat itu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sungguh beruntung bahagia bagi orang mukmin ketika sholat hatinya bertemu Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu, isbatkanlah illallah, tetapkanlah wujud Allah di dalam hatimu. Itu nanti akan muncul dengan sendirinya ketika cahaya makrifat dalam hati jenengan ikut dinyalakan Allah. Allah akan menyalakan hati makrifat yang dikehendaki dikarenakan jenengan iku selalu hati berzikir. Berzikir. Urusan nanti kapan cahaya itu cahaya menyala, urusan Allah. Yang penting jenengan berzikirlah terus bener. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, la tatruk adzikra li adami khudurika bihi. La tatruk ojo ninggalno sira adzikra ing zikir yang
sudah jenengan terima ini dari mursid-mursid jenengan, li adami hudurika, senajano tidak ada kehuduran hatimu pada Allah bihi kelawan dzikir itu, tetap jangan kau tinggalkan. Karena apa? Ingat, saatos-atose watu, kalau air itu netes terus menerus, maka batu itu akan tembus, batu itu akan lubang. Nggih napa mboten? Nyun sewu Pak, atose ati awak dhewe kita itu disebabkan karena saking gedene sakliyane wujude Allah bersemayam dalam hati kita. Iman kita sudah kecampuran selain Allah. Gara-gara inilah mengapa ruh itu tidak bisa sampai liqo pada Allah. Makanya Allah mengatakan, jikalau kau ingin bertemu aku, Tuhanmu, pertama fal ya'mal amalan salihan, lakukanlah dzikir terus menerus. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, ketika Anda beraktivitas apapun, jangan sampai atimu duweni iman sing nglakoni yang melakukan itu selain Allah. Contoh, yuk siapa sing ngaji man kelasan gitu. Ini iman kita yang sudah jatuh pada makhluk. Coba ayo diurai. Umpama Pak Bu, dalam diri saya tidak ada hidup, tidak ada Allah wujude alladzi asra bi abdihi lail, gak mungkin kelason itu sok ngoceh. Tahu ngoceh? Napa? Ngomong. Boten saged. Ayo dingen-ngen lah. Sama dengan kita masing-masing. Tanpa Allah di dalam diri Anda, bisakah kita berkumpul di majelis mubarakah ini? Saya yakin tidak bisa. Kalau hati Anda betul-betul sudah masuk di dalam dunia thariqah dan mengenal dzikir tersebut, aku yakin jenengan akan beriman semua hanya karena Allah. Sing sulit itu Pak, melatih hati eling langsung karena Allah itu sing sulit. Sing sering kecolongan, sing delok makhluke lah ngoten nggih. Iki sebab apa? Balik-balik maneh Pak, secara sistem keilmuan kurang prigel, kurang terus hati iku berzikir. Kanjeng Nabi iku bendetik bernafas niku zikir. Ayo kita latih. Buka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan sebenar-benarnya ingat, yang sebanyak-banyaknya. Sampeyan terus kewan banyak seberapa nggih? Situk disebut loro, salapangan iki nek dilebokno ilmu matematika keliru niki. Situk kok banyak. Ngeten Pak, banyak kathiron iku relatif, artinya biqadril imkan, sak mampune dhewe. Wis mampu sampean sedina sewengi 20.000 umpama ditotal, yus kuwi. Oh, mampuku mung 1000, ya kuwi. Mampuku mung 500, ya kuwi. Tapi ngeten lho Pak, nyun sewu,
orang yang terus-menerus ngarit, tahu ngarit ya? Cepet gelangsinge bek. Nggih mboten. Nek orang melelet ya rasa-rasen babat sak babatan wis pegel rokokan sak cepet entek. Baru babat maneh, rokokan maneh, kopi sak cepet entek. Ya gak tutuk-tutuk. Sama jenengan kali kula ini berangkat menuju dan bertemu Allah, laksana Allah di Jakarta. Terserah jenengan numpang pesawat silakan, numpang sepeda udut monggo, numpang sepeda ontel monggo, jalan kaki monggo. Pilih putih terserah jenengan. Mriki Jakarta gak sampai 1 jam setengah. Pesawat paling 1 jam 20 menit. Tapi naik mobil walaupun lewat tol perkiraan 10 atau ya 10 jam. Sepeda motor tambah isok-isok 15 jam. Jalan kaki ya wis sampeyan dhewe. Pun sampean pilih pundi? Pilih pesawat monggo, mobil monggo, sepeda motor monggo, sepeda pancal monggo, jalan kaki monggo. Tapi nek sampean gak milih pesawat, aku takok, umur sampean kari pirang tahun? Halo? Ibu bapak yang sudah kepala 5, kepala 6, aku tanya, sisa umur yang kita jalani di dunia tinggal berapa tahun? Gak ada yang bisa jawab. Inilah mengapa Allah rahasiakan semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita lekas bertobat kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab tsumma tunsurun. Tolong lekaslah jenengan wangsul ling ngersane Allah ruhaniyah ini, tinggalkanlah iman selain Allah dan hanya beriman pada jati ini. Setelah itu jenengan silahkan meninggal, mesti husnul khotimah, mesti dapat pertolongan Allah miturut ayat Az-Zumar ayat 54. Allah katakan, jikalau kau kembali sebelum kedatangan kematianmu dan kau sudah bertemu aku di dunia ini, maka summatun sorun, kau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, jikalau kita tidak lekas kembali menuju dan bertemu Allah di Jakarta tadi, kok ya kita sudah kedaulan mati. Subhanallah, tsummalatun sorun, jangan harap dapat pertolongan dari Allah. Itu alias su'ul kho, na'udzubillahi min dzalik. Tergantung. Makanya bersyukurlah Anda dimasukkan di dalam dunia thariqah, terus diajarkan tentang dzikir sir, walaupun dzikir sir. Tapi aku yakin ini nanti harus meningkat di dalam hakikat yang memunculkan dzikir nafi isbat atau dzikir sirul asr. Dengan dzikir sirul asr inilah nanti akan mengubah kondisi ruhaniyah kita yang asalnya beriman pada selain ilahun wahid, akhirnya menjadi iman ilahun wahid. Katakan Muhammad, kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini teladan yang diteladankan Kanjeng Nabi yarjullah. Pertama, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Dua, yang diteladankan Kanjeng Nabi terhadap kita, wal yaumal akhirah, jenengan wajib ning dunya iki mlebu alam akhirat.
wal yaumal akhirah. Wajib jenengan ini di dunia, masuk ruhaniyah ini di alam akhirat. Padahal menurut keterangan dulu kita, akhirat itu besok kalau sudah hari kiamat. Nggih pun bener miturut syariate. Tapi miturut hakikate akhirat ini sudah terjadi di dunia ini, Bapak Ibu. Nyun sewu, niki kembang sebelum berkembang, wujud kembangi mesti ada sesuatu yang rahasia yang disebut wiji kembang. Sebab kembang ini tidak akan muncul secara dohir jikalau tidak ada wiji betul badan. Nah, wiji inilah yang kusebut sebagai Nur Muhammad. Ini sehingga nyotone wiji itu yaitu wujud kembangi dohir ini. Nah, wujud dohir kembang ini nyatakno wujude wiji padahal wijine kembang sampean sawang dengan mata dohir ya ora ketok. Paham mboten? Jasad sampean iki kelihatan bisa jalan, bisa ngadeg. Iku nek gak ana roe, apa iso? Berarti wujude roh iku ya iku wujud obahe raga. Obahe jasad. Wis, nek gak paham ditahan dulu. Ojo dimempengno daripada kok stres. Simpen sik. Jasad ini, Pak, bisa obah iku tondo obahe roh. Wis. Katanya tadi obahe sing ngobahke Allah. Lah ngono ya. Oke. Roh jasad jadi siji disebut insan. Manusia berarti iki makhluk. Oke. Hilangkan jasad, hilangkan nama roh, hilangkan, baru akan muncul nama Ahad. Ini jawabannya. Gus ngajak sampai bawe itu, wis ngopi aja. Monggo, jak ngopi aja. Ngaji tasawuf, bab masalah laku iku gak oleh dipeksa-peksa, mboten angsal. Nyantai sambil rokokan, dingen-ngening ati masuk. Lepasen rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, lepasen dulu baru mungkin nyantol. Kembali kepada kalimat wal yaumal akhirah. Jenengan diaturi Kanjeng Nabi supaya bisa mlebu alam akhirat sebelum datangnya hari kiamat. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Niki fa'budu kuwi akan berjalan di atas wat siratal mustaqim. Nek fa'budu jenengan ini nyembah jenengan iki ning donya iku estu betul-betul sudah jedok, sudah dong wujudi Allah di dalam diri Anda. Baru Anda itu dikatakan hada siratum mustaqim. Inilah siratal mustaqim. Wat jalan yang lurus menuju datang Allah. Contoh niki. Jenengan misalkan sholat. Inilah alam akhirat. Ketika Anda sudah meniadakan diri Anda yang bisa sholat, mesti akan muncul dalam hati Anda
annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dalam hati Anda akan muncul iman bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata sumbernya dari Allah Subhanahu. Berarti Anda sudah dikatakan masuk alam akhirat. Tatmainul qulub, hati Anda mesti damai. Alhamdulillah. Semua itu akan bisa terjadi kata Rasul di dalam surat Al-Ahzab 21, wa dzakarallaha katsiran. Nek kuwi terus menerus zikir nang Gusti, wis ya iki gak ono. Kita yang menjadi pengikut thariqah gak ono zikir iki. Baru Anda ketika khususiyah, ketika jenengan khalwat, ketika jenengan solo, pasti akan bisa bertemu Allah. Ingat, dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah berjanji, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu aku sehingga melaksanakan dzikir terus menerus, maka aku Allah berjanji akan menentukan, memastikan waktu yang sudah kutentukan pertemuan itu. Alhamdulillah. Ringkese Pak ngaji iki, kita yang sudah ada di thariqah ya, yang sudah memegang dzikir sirul asrar, tidak hanya dzikir sir, larilah cepat, fafirru ilallah, lekaslah kau tambahi jumlah dzikirmu. Jenengan yang masih membawa dzikir sir, latihlah hatimu menyebut nama Allah. Cepat. Karena nyun sewu, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Inilah yang dikhawatirkan, kita meninggal posisi hati kita masih buta pada Allah. Sebagai bahan renungan kita nanti sebelum tidur, buka dalam surat Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia mata hatinya masih belum makrifat pada Allah alias buta, terus kita meninggal, maka di akhirat pun juga begitu. Pun sampai dengan umur kita satu sisi nggak tahu tinggal berapa tahun. Sebab namanya orang mati gak mesti tua, gak mesti sakit. Kadang-kadang kita tidur yo gak bangun. Udahlah, ayo kita mikir. Makanya wong thariqah niku mikire dzikir tamriku. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada doa, kula nderek panitia dibuka tanya jawab apa ndak? Jam setengah 12 kurang 15 menit. Kula nderek panitia mawon dibuka sesen tanya jawab napa mboten? Mboten nggih. Oh, ini pula sing jawab jenengan panitia kok kula niki. Tanglet panitia mboten. Nggih pun nek ngoten Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena memang waktunya sudah malam, sekali lagi saya mohon maaf tadi itu jadwal saya ngaji di pondok ya dah. Terus alhamdulillah Allah sempatkan diri bisa silaturahim di sini. Semua apa ilmu yang sudah Allah berikan tadi estu betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah terhadap kita, keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin
wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin wa ilaihim ya fattahu ya alim. Iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Mulai awal sampai akhir, bila mana banyak kalimat yang tidak sengaja maupun disengaja yang menyakitkan hati jenengan, saya atas nama pribadi Mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.